Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan aksi balas dendam seorang wanita yang mencari pelaku pembunuh ayah kandungnya. Agar tidak berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Adegan berawal aksi seorang wanita membantai tanpa sisa kelompok gangster di kediaman mereka. Biarpun wanita tersebut sempat kewalahan. Dengan pelatihan bela diri sejak kecil, wanita yang bernama Sukhe berhasil menghabisi mereka semua. Tidak lama berselang, polisi datang dan langsung menangkap Sukhe. Ternyata aksinya telah dipantau Badan Intelijen Negara Korea yang sengaja mencari para wanita tangguh untuk direkrut dalam agen khusus untuk menuntaskan kasus rahasia negara. Sukhe yang dibius di sebuah ruangan langsung dioperasi wajahnya agar tidak lagi dikenali. Beberapa jam setelah operasi selesai, Sukhe kembali dibuat pingsan para medis untuk membawanya ke ruangan lain. Akan tetapi, Sukhe hanya berpura-pura dan langsung menghajar mereka semua untuk kabur. Sukhe yang kebingungan terus berlari melewati beberapa ruangan sambil menyandra seseorang. Ketika Sukhe masuk di ruangan make up, wanita yang bernama Kwon Suk terlihat bermurah hati menunjukkan pintu keluar pada Sukhe. Merasa kalau tidak mungkin untuk turun ke bawah, Kwon Suk menunjukkan kalau jalan keluar harus melompat. Saat Sukhe melompat, tiba-tiba Kwon langsung menembak Sukhe dan pingsan. Di ruangan intelijen, para anggota di sana kagum dengan aksi Kwon yang berhasil memperdaya dan menangkap Sukhe. Terlihat di antara anggota intelijen ada yang bernama Hyun-soo yang terlihat mengagumi Sukhe. Mereka semua bersepakat kalau Sukhe sudah layak masuk menjadi anggota khusus. Di ruangan lain setelah Sukhe sadar, Kwon mengatakan pada Sukhe kalau saat ini dia telah resmi menjadi anggota khusus intelijen di bawah naungan negara Korea, sekaligus telah mengganti identitasnya dengan yang baru. Semula Sukhe terlihat tidak menyukainya, bahkan rela untuk dibunuh. Akan tetapi Kwon mengatakan kalau saat ini dia sedang hamil. Mengetahui keadaannya yang sedang hamil, Sukhe mengikuti dan menerima perintah dari Kwon kalau Sukhe hanya direkrut selama 10 tahun untuk bergabung dengan intelijen. Setelah itu akan kembali menjadi masyarakat biasa. Keesokan harinya, Sukhe memulai aktivitasnya sebagai anggota khusus negara bersama teman-temannya yang telah terpilih serta melakukan aktivitas wajar yang lainnya. Beberapa bulan kemudian, Sukhe pun melahirkan anak perempuan yang diberi nama Yuyun. Terlihat Hyun-soo juga sangat menyukai anak Sukhe dan memberi perhatian padanya. Keesokan harinya, saat para anggota mencoba mengadu kekuatan mereka bersama, wanita yang bernama Kim menghajar sahabatnya yang lain yang bernama Min hingga tak berdaya. Merasa kalau dia unggul di antara yang lain, Kim menantang Sukhe untuk duel dengannya. Akan tetapi Sukhe menolak yang hendak pergi. Merasa diremehkan, Kim tiba-tiba dengan kesal, Sukhe melayani Kim tanpa kesulitan sedikit pun.
Di ruangan lain, ternyata anggota intelijen memperhatikan duel mereka yang membuat seluruh anggota yang memantau sangat kagum dengan teknik bela diri yang dimiliki Sukhe, sehingga Hyunsu semakin mengaguminya. Selepas peristiwa tersebut, sahabat Sukhe makin respek dengannya karena memiliki jiwa persahabatan yang kuat dan menganggapnya keluarga. Pada malam hari, anggota intelijen menghapus tato yang berada di tubuh Sukhe agar dia makin tidak dikenali. Di saat itu, dia mengingat pria yang telah membuat tato tersebut. Ternyata dia adalah mantan suami Sukhe yang bernama Jungsang. Saat itu, Jungsang bertanya pada Sukhe hal apa di dunia ini yang paling dia inginkan. Sukhe menjawab kalau cita-citanya cuma satu, yaitu membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Sebelumnya, Sukhe telah menemui seseorang yang telah dihajarnya yang bernama Jang Chun, salah seorang teman baik ayah Sukhe. Merasa kalau Jang Chun lah yang telah menghabisi ayahnya. Akan tetapi, Sukhe ditangkap anak buah Jang Chun yang anggota gangster. Di sana, Jang Chun mengatakan kalau dia tidak pernah berniat buruk pada ayah Sukhe, biarpun mereka berdua sering berbeda pendapat, apalagi tidak mungkin menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri. Ketika Jang Chun berniat akan menghabisi Sukhe, Jungsang datang dan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Kwon mengumpulkan anggota khusus untuk melakukan permainan ekstrim yang telah memilih Sukhe dan salah seorang temannya. Dalam permainan tersebut, mereka harus secepat mungkin merangkai pistol yang telah dibongkar dan menembak lawan yang berada di depannya. Ternyata Sukhe sudah sangat biasa melakukan permainan tersebut sejak dia masih kecil. Bahkan lawan yang jauh lebih besar darinya dengan mudah dia kalahkan. Di sisi lain, seluruh anggota intelijen terus memantau kegiatan mereka. Terlihat salah seorang anggota mengambil catatan harian Hyunsu. Di sana tertulis semua kesukaan dan kebiasaan Sukhe. Sahabat Hyunsu merasa kalau dia menyukai Sukhe. Hyunsu hanya tersenyum dan mengatakan kalau dia hanya mengaguminya saja. Beberapa tahun kemudian, terlihat anak Sukhe Yuyun telah besar. Ketika itu, dia dipanggil Kwon untuk melakukan sebuah misi pembunuhan pada seorang ketua gangster. Kwon mengatakan kalau Sukhe berhasil menyelesaikan tugasnya, dia bisa keluar dari kediamannya di asrama pasukan khusus untuk hidup seperti rakyat biasa. Akan tetapi, masih berstatus anggota khusus intelijen. Mendengar penawaran Kwon, Sukhe menyetujuinya. Pada malam hari, Sukhe langsung melakukan tugasnya, berada di rumah target yang telah diperintahkan untuk menghabisinya. Ketika Sukhe berhasil membunuh ketua gangster, dia terkejut. Kejadian tersebut diketahui anak perempuan gangster dan teringat akan peristiwa kematian ayahnya dibunuh di depan matanya dan masih belum diketahui siapa pelakunya. Dengan cepat, Sukhe segera kabur. Dan ternyata para anak buah gangster mengejar Sukhe, sehingga pertarungan di atas motor pun terjadi.
Akhirnya, Sukhe berhasil kabur dan melompat ke danau. Di dalam danau, Sukhe kembali teringat saat-saat dia, ayah dan temannya berkemah di tepi sungai. Ayah Sukhe mengatakan jika Sukhe telah dewasa dan menikah, dia akan memberikan sebuah berlian langka. Ternyata berlian tersebut yang diperebutkan berbagai pihak pada saat itu. Dan oleh karena berlian tersebut, ayah Sukhe dibunuh seseorang. Keesokan harinya, Sukhe menemui Min untuk berpamitan dengannya karena Sukhe akan tinggal di luar lingkungan asrama pasukan khusus. Di dalam mobil, Kwon memberikan identitas baru untuk Sukhe serta telah mempersiapkan sebuah apartemen untuk tempat tinggalnya bersama Yuyun. Saat Sukhe menuju apartemennya, tiba-tiba Yunsu datang berniat mendekati Sukhe yang telah diperintahkan untuk selalu mengawasi Sukhe, serta telah disiapkan apartemen yang bersebelahan dengan kediaman Sukhe. Tidak berapa lama, Sukhe segera menghubungi Kwon yang merasa pria yang tidak dikenalnya seorang mata-mata, meminta agar Kwon mencari informasi tentang pria tersebut. Tentunya Kwon telah mempersiapkan alasan pada Sukhe kalau pria yang bernama Yunsu berasal dari kalangan biasa yang ditinggal mati istrinya 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Mengetahui kebenaran dari informasi Kwon, Sukhe mulai tidak canggung dan menaruh curiga pada Yunsu. Bahkan Sukhe merasa nyaman dengan keberadaan Yunsu sebagai tetangga barunya. Hingga pada satu momen, Yunsu mengungkapkan perasaannya kalau dia menaruh perasaan pada Sukhe. Dengan perasaan yang sama dimiliki Sukhe pada Yunsu, mereka pun berpacaran. Keesokan harinya, Sukhe diperintahkan Kwon bersama Min untuk mencuri data penting seorang ketua gangster di sebuah rumah makan. Ketika Sukhe berhasil mencuri handphone gangster dan menyalin semua file pentingnya, ternyata mereka ketahuan dan harus bertarung dengan kedua ketua gangster. Sukhe terpaksa merelakan Min terbunuh saat menghadapi para gangster. Setiba di apartemen, Yunsu langsung menenangkan Sukhe yang sedang bersedih atas kehilangan Min, satu-satunya wanita yang sudah dianggapnya keluarga. Beberapa hari kemudian, para anggota intelijen membahas sebuah misi penangkapan seorang ketua gangster yang dulu pernah menjadi ketua Sukhe. Untuk itu, pada misi kali ini Sukhe takkan mampu menghadapinya karena kemampuan Sukhe jauh di bawah ketua gangster tersebut. Pada pagi hari di apartemen Sukhe, terlihat Yunsu dan Yuyun ngobrol sedang makan. Yuyun mengatakan kalau Yunsu agar selamanya menjaga ibunya. Tidak berselang lama, Sukhe datang dan berbicara pada Yunsu kalau sebenarnya dia bukan orang baik seperti yang dia bayangkan. Akan tetapi, Yunsu juga mengatakan perihal yang sama kalau dia juga bukan orang yang sempurna seperti yang Sukhe lihat. Mereka berdua berkomitmen tidak mempermasalahkan latar belakang masing-masing dan segera berencana menikah. Keesokan harinya, Sukhe menemui Kwon, meminta agar mempersiapkan pesta pernikahan untuknya. Karena Sukhe merasa kalau dia membutuhkan seorang pendamping agar bisa menjaga anaknya jika sewaktu-waktu ada hal yang buruk terjadi padanya. Mengetahui kalau Sukhe betul-betul ingin hidup normal layaknya masyarakat pada umumnya, Kwon menyetujui dan mempersiapkan segalanya. Akan tetapi, saat di pernikahan, Sukhe diminta untuk menjalankan sebuah misi di saat pesta pernikahannya. Dengan persyaratan yang diberikan Kwon, Sukhe menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, hari bahagia pun tiba. Kwon menghubungi Sukhe, menyuruhnya ke sebuah toilet untuk membunuh seseorang dengan senjata yang telah dipersiapkan di sana.
환풍구를 통해 맞은편 건물 사. 지금 왼쪽 끝을 봐. Ketika Sukhe menembak target yang telah diberitahu Kwon, Sukhe terkejut kalau target yang akan dibunuhnya adalah mantan suaminya. Saat melangsungkan pernikahan, Sukhe terlihat bersedih mengetahui kalau mantan suaminya masih hidup dan mengingat kematian suaminya yang diberitahu ketua gangster bawahan suaminya. Mengetahui orang yang telah membunuh suaminya, Sukhe pun sangat marah dan langsung masuk ke tempat kediaman gangster yang telah membunuh suaminya dan membunuh semua gangster di sana pada awal film tadi. Pada malam hari, mantan suami Sukhe, Jung Sang, memeriksa toilet tempat orang yang telah menembaknya dan mencari tahu siapa orang yang telah mendalangi itu semua. Di kantor kediaman Jung Sang, para anak buahnya mencurigai wanita yang melakukan pernikahan karena semua tamu undangan yang berada di sana adalah tamu bayaran. Jung Sang pun merasa kalau perempuan tersebut tidak asing baginya. Saat Sukhe dan suaminya Yun Soo sedang makan di restoran, dia keluar sebentar karena menerima telepon pekerjaan dari seseorang. Ketika itu, tiba-tiba Jung Sang datang dan duduk di hadapan Sukhe, serta memberitahu kalau dia mengenali pria yang duduk di hadapannya. Akan tetapi, Sukhe mengatakan kalau dia tidak mengetahui Jung Sang untuk menjaga identitas barunya. Sukhe hanya mengatakan, jika kamu memang kenal denganku, tentu kamu tidak akan meninggalkanku. Seakan-akan menyindir Jung Sang. Merasa sindar itu melukainya, Jung Sang langsung pergi. Di tempat lain, Yun Soo yang sedang menelpon Kwon, tanpa dia sadari anak buah Jung Sang merekam pembicaraannya kalau Sukhe telah gagal membunuh Jung Sang pada misi tadi siang. Akan tetapi, Yun Soo membela istrinya. Rekaman tersebut langsung diperdengarkan pada Jung Sang. Mereka berpendapat kalau Sukhe bekerja sama dengan organisasi lain. Jung Sang teringat waktu masih bersama Sukhe yang berniat akan menikah dengannya. Ketika itu, Sukhe sangat mencintai Jung Sang. Akan tetapi, terlihat Jung Sang menyembunyikan sebuah rahasia besar dari Sukhe. Keesokan harinya, Kwon menemui Sukhe, memerintahkannya untuk menjalankan tugas agar segera membunuh Jung Sang. Kalau tidak, keluarganya bisa terancam. Tidak lama kemudian, seseorang mengirim karangan bunga untuk Sukhe yang ternyata dari Jung Sang yang berisi sebuah flash disk. Sukhe segera pergi ke sebuah warnet dan melihat isi flash disk dan mendengarkannya. Sontak saja, Sukhe terkejut kalau suaminya Yun Soo, juga agen yang sama dengannya, bekerja atas perintah Kwon. Sukhe yang merasa telah dibohongi hanya bisa menangis permainan yang telah dilakukan Kwon dan Yun Soo. Di tempat lain, Jung Sang menangkap Kim untuk mencari informasi darinya. Tentu saja, anggota intelijen yang berada di kantor mengetahui dari CCTV yang berada di kalung Kim. Kwon yang dihubungi Yun Soo meminta agar menjaga baik-baik anak dan istrinya. Tiba-tiba, Sukhe datang saat dia menelpon Kwon. Merasa kalau Sukhe masih belum mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, Yun Soo langsung memeluk Sukhe dan berpesan agar selalu menjaga Yuyun baik-baik jika suatu saat dia tidak ada. Sukhe yang mendengar ucapan Yun Soo hanya diam sambil menyimpan amarah pada suami yang telah membohonginya. Keesokan harinya, Sukhe yang menemui Kwon terlihat telah diikat di sebuah ruangan. Sukhe mempertanyakan pada Kwon, merasa kalau selama ini dia telah dipermainkan. Kalau Yun Soo juga anak buah Kwon. Kwon langsung menampar Sukhe yang merasa kalau dia tidak mengerti apa-apa. Tidak berselang lama, Yun Soo menghubungi Kwon, mengatakan keadaan Sukhe. Kwon mengatakan kalau Sukhe baik-baik saja dan segera menyuruhnya pulang ke rumah. Yun Soo menemui anaknya Yuyun dan segera membawanya pulang.
Di kediaman Kwon, Sun Hye dibawa dengan mobilnya yang dikawal beberapa anggota. Tidak lama kemudian, anggota Jung Sang datang dan menghadang mereka. Di dalam mobil, Jung Sang mengatakan kalau sebenarnya Kwon dan Yunsu berniat jahat pada anaknya yang akan membunuh Yuyun. Jung Sang memberi Suk Hye senjata agar segera membunuh Yunsu yang kini berada di rumahnya. Suk Hye segera berlari ke rumahnya, akan tetapi tiba-tiba Suk Hye yang tidak mendapat informasi dari kematian Yunsu dan putrinya dengan penuh kemarahan mendatangi Kwon di kantornya, menanyakan mengapa dia membunuh putri satu-satunya sambil menodongkan senjata kepada Kwon. Kwon segera menunjukkan bukti CCTV kalau dia tidak pernah melakukan kebodohan untuk kebahagiaan Yunsu dan Suk Hye. Saat Yunsu masuk apartemen Suk Hye sambil mengendong Yuyun, anak buah Jung Sang langsung memukul Yunsu. Anak buah Jung Sang mengatakan harusnya Suk Hye yang mati lebih dahulu, sesuai rencana semula. Tapi apa boleh buat, ternyata anak Suk Hye yang harus lebih dulu mati. Yunsu mengatakan kalau Yuyun adalah anak kandung Jung Sang dan meminta agar menghubunginya. Akan tetapi Jung Sang tidak mempedulikannya. Anak buah Jung Sang memaksa Yunsu membunuh Yuyun, anak Suk Hye, kalau ingin dibebaskan. Yunsu yang sudah sangat menyayangi Yuyun langsung menyerang anak buah Jung Sang. Yuyun terus menangis agar Yunsu bangun dari pingsannya. Anak buah Jung Sang segera menunggu kedatangan Suk Hye ke rumahnya untuk membunuh mereka di depan mata Suk Hye dengan bom yang telah dipersiapkannya. Ketika Yuksu sadar, bertepatan Suk Hye datang yang membuatnya langsung berlari keluar jendela agar Yuyun tetap hidup. Akan tetapi anak buah Jung Sang segera meledakkan bom yang dipasangnya. Melihat kebenaran tersebut, Suk Hye sangat marah. Kwon mengatakan kalau Yunsu betul-betul sangat mencintai Suk Hye dan anaknya dengan tulus. Suk Hye yang telah mengetahui kebusukan Jung Sang dan anak buahnya segera masuk ke markas Jung Sang dan membunuh semua anak buahnya. Sebagian yang lain langsung kabur karena kehabisan peluru. Suk Hye terus mengejar mereka, akan tetapi Suk Hye bertemu dengan Jung Sang, mantan istrinya. Di sini terkuak kebenaran kalau sebenarnya Jung Sang lah yang membunuh ayah kandung Suk Hye. Tentu saja membuat Suk Hye langsung menangis kalau orang yang dulu sangat dia cintai ternyata yang telah membunuh ayah kandungnya. Suk Hye langsung melepaskan pistol di tangannya dan mengajaknya bertarung.
dan berhasil menyudutkan Jung Sang. Dengan tanpa belas kasihan, Suk-hye langsung membunuh Jung Sang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.